Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di Indonesia. Jumpa lagi dengan kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Tentunya di setiap hari Kamis kami menyajikan topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan Kristen, bahkan juga hal-hal yang menginspirasi Bapak Ibu pejuang-pejuang pendidikan Kristen untuk terus bersemangat dalam memajukan pendidikan Kristen di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sekali lagi yang baru saja mengetahui tentang live streaming MPK Indonesia, perkenalkan, nama saya Susana Tuperisa, dan malam hari ini kita akan belajar satu topik yang menarik untuk kita semua dapat belajar bersama-sama. Topik yang akan kita bahas yaitu berani bermimpi bersama dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T. Nah, ini menarik ya. Apakah kita semua berani bermimpi bersama dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T? Topik ini akan dibahas oleh hambanya, yaitu Bapak Handoko Ngadiman. Topik ini akan dibahas oleh hambanya, yaitu Bapak Handoko Ngadiman, MA, MDM. Beliau adalah Ketua Task Force 3T, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan juga Ketua Pengurus Indonesia Council for Christian Stewardship and Accountability atau ICCSA. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, Pak Handoko akan menyampaikan materi bertajuk tentang topik kita malam hari ini. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan, nanti kita akan diskusi dengan Pak Handoko. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Handoko, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan setelah doa, Pak Handoko akan langsung dengan materinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Saat ini kami mau menyerahkan untuk pelayanan live streaming malam hari ini. Tuhan berkati untuk hamba-Mu Pak Handoko yang akan menyampaikan materi. Tuhan berikan hamba-Mu hikmat, sehingga penyampaian materi pada malam hari ini menjadi berkat untuk setiap kami yang menyaksikan. Tuhan juga menolong hamba-Mu, Tuhan memberkati juga setiap penonton yang mengikuti, supaya juga menjadi berkat, dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, media perangkat yang kami gunakan semuanya Tuhan berkati, agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, Pak Handoko, saya serahkan ke Bapak. Ya, pertama-tama terima kasih Bu Susan, juga MPK dan Bara ya, untuk kesempatan ini. Nah, judulnya pasti Bapak Ibu bilang ini apa gitu ya. Ada 3T ya, 3T pemerintah juga ada 3T. Nah, di MPK atau Task Force 3T, apa yang dimaksud? Tetapi saya mau mengulas sedikit tentang berani bermimpi. Nah, Task Force 3T ini bicara tentang terpuruk, tertinggal, terlupakan. Bapak Ibu, di Indonesia saat ini kita tahu bahwa sekolah-sekolah Kristen itu sangat dibutuhkan, terutama di wilayah-wilayah yang disebut tadi ya, di 3T versi pemerintah, ada yang tertinggal, terluar, dan lain-lain. Nah, kenapa ini sangat dibutuhkan? Karena sekolah-sekolah Kristen dulu ya, dari sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, sekolah-sekolah Kristen dan juga Katolik pada dasarnya itu sudah berada sebelum banyak dari sekolah negeri. Tapi dalam berjalannya waktu kita mengalami banyak tantangan sebagai sekolah Kristen. Tetapi yang kita lihat bahwa banyak generasi atau anak-anak usia sekolah yang ada di wilayah tertinggal, dan itu notabene adalah wilayah-wilayah di mana itu banyak kantong-kantong yang disebut populasi orang Kristen. Kita sebut misalnya NTT. NTT itu wilayah yang Human Development Index atau angka indeks kemiskinannya itu salah satu terendah di Indonesia. Ada juga Nias, ada Mentawai, Toraja, dan juga bagian di Sulawesi Utara, Sangihe, Talaut, dan masih banyak yang lain.
Nah, Taswas 3T itu ada di dalam konteks ini dan juga kita berani bermimpi bicara di sini. Saya mau mulai kutip dari ayat Amsal 3 ayat 27, dikatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bapak Ibu, kita sekarang di dalam konteks di mana kalau saya bisa bicara di sini, banyak sekolah-sekolah Kristen yang sangat luar biasa, diberkati, dipakai Tuhan, dan juga mungkin guru, kepala sekolah, universitas Kristen, dan lain-lain. Di dalam wilayah-wilayah mungkin di Jawa, sebagian di Sumatera, sebagian di Sulawesi. Tetapi kita juga banyak melihat yang saya sebut wilayah-wilayah yang sangat tertinggal. Nah, disinilah berani bermimpi, itu bagian daripada diskusi kita atau topik kita hari ini. Nah, MPK Bapak Ibu pasti sudah hafal bahwa intinya adalah satu transformasi ya, dan dikatakan suatu proses untuk menghasilkan siswa yang kita sebut unggul, adaptif, mampu memimpin, memberi dampak, dan berkarakter Kristiani. Jadi ada dua kategori yang kita lihat, komponen utama yaitu kualitas. Kualitas yang sebenarnya bukan hanya memenuhi kurikulum pemerintah atau kurikulum merdeka pemerintah, tetapi melebihi itu, karena dikatakan unggul, adaptif, mampu memimpin. Jadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin. Nah, yang kedua adalah karena kita menyebut diri sekolah Kristen, artinya ada berkarakter Kristiani. Nah, di lapangan kita melihat beberapa hal yang kita katakan begini, Bapak Ibu ya. Kita melihat ada sekolah-sekolah Kristen yang kalau kita ke lapangan banyak mengalami persoalan-persoalan, sehingga ada 3 opsi yang kita lihat atau yang 3 hal yang kita lihat. Mereka berjuang sendiri dan mau berubah. Yang kedua, berjuang bersama sekolah Kristen lainnya, dan ketiga, merubah bentuk atau jenis sekolah. Nah, kenapa ketiga ini menjadi satu opsi atau berani bermimpi bersama? Kalau kita lihat hari-hari ini adalah satu data yang dikumpulkan oleh MPK. Ini adalah sebaran daripada populasi sekolah-sekolah dari TK, SD, SMA, kejuruan yang ada menjadi anggota dari MPK, baik itu yayasan maupun dari sinode-sinodenya. Yang paling tinggi kalau kita lihat paling banyak populasinya adalah di Sulut atau Sulut Go, ada 22% sekian. Tetapi kalau kita lihat jumlah populasi ini dari 19 MPKW atau MPK wilayah, 5.600 lebih ada sebarannya di sana. Nah, kalau kita bicara begini Bapak Ibu, apa sih yang kita mau bicarakan? Nah, kita melihat ada 3 kategori yang kita temukan di lapangan. Yang ini membuat kita adalah melihat tantangan sebelum kita katakan kita berani bermimpi dalam hal ini. Nah, satu adalah segmen yang kita sebut terpuruk atau kategori yang kita bikin namanya kategori D. Kemudian ada kategori E, tertinggal, atau yang terakhir E, terlupakan. Makanya 3T, Taswas 3T berasal dari sini. Nah, yang terpuruk ini bicara apa Bapak Ibu? Bicara siswanya sudah menurun tetapi masih kurang dari 5%. Tapi tertinggal itu menurun sudah lebih dari 5%. Nah, dari perjalanan saya dengan tim dari Taswas 3T, kita menemukan banyak sekali sekolah-sekolah yang sebenarnya menurunnya bukan hanya lebih dari 5%. Ada yang 30%, ada yang 70%. Tinggal siswanya tinggal kelas 1 sampai 6 SD itu hanya tinggal mungkin 35, tinggal 40, tinggal 50 siswa. Jadi jumlahnya sudah bukan hanya menurun lebih dari 5%, tetapi menurun mungkin 30%, 40 atau lebih dari 50%. Nah, Bapak Ibu, ini persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah di mana menurunnya itu disebabkan banyak hal. Satu, bisa jadi karena memang populasi usia sekolah sana sudah berkurang. Tetapi yang kedua, ini persoalan yang mendasar adalah apakah sekolah-sekolah tersebut masih bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain yang sudah muncul. Sekolah-sekolah yang muncul dari sekolah negeri yang tidak juga harus berbayar. Nah, yang kedua adalah dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah yang non-Kristen. Nah, Bapak Ibu, ini bicara satu kata kompetisi. Nah, bermimpi yang harus kita lakukan adalah bagaimana sekolah-sekolah Kristen di wilayah-wilayah ini menjadi sekolah yang kita sebut sekolah unggul. Nah, persoalan kedua yang kita lihat adalah kategori D adalah
ternyata dana pendapatan dari sekolah itu kalau kategori D itu dana BOS dan juga dari SPP yang lebih kecil dari 200.000. Kalau E lebih parah lagi itu hanya 100% dia dari dana BOS. Ini persoalan di lapangan di mana kita lihat bahwa dana BOS ini digunakan untuk operasional daripada sekolah dan bukan dipergunakan untuk hal-hal lain yang memperkuat daripada pondasi sekolah itu, apakah infrastruktur, apakah manajemen sekolah dan lain-lain. Walaupun kita tahu bahwa dana BOS itu ada digunakan untuk investasi yang berkaitan sama aset dan lain-lain, dan juga hal-hal lain sesuai dengan peraturan dan ketetapan dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara ini dengan penurunan daripada kompetisi atau daripada sekolah-sekolah Kristen, yang kedua itu berakibat kepada pendapatan. Dana BOS sangat bergantung kepada dana BOS. Kemudian SPP lebih kecil dari 200.000 atau malah tidak ada SPP sama sekali. Dan ini membuat sekolah-sekolah banyak sekali bermasalah. Karena bagaimana bisa menggaji guru-guru dan juga kedua bagaimana juga untuk memperkuat daripada hal utama daripada sekolah, inventaris, sarana prasarana, dan juga berkaitan dengan manajemen sekolah. Nah, aspek lain adalah kualitas guru yang rendah. Bapak Ibu, kita temukan bahwa sekarang ASN tidak bisa lagi menjadi guru sekolah swasta. Walaupun beberapa wilayah masih ada, tetapi ini persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Kompetisi menurun, menyebabkan pendapatan menurun, dana BOS sangat tergantung sampai ada yang 100%, ada yang di atas 50%, dan kualitas guru-guru sekolah Kristen ini sesuatu yang membuat sangat sulit berkompetisi. Jadi ada satu lingkaran setan nih Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kualitas guru kita sebut rendah, ya. Nah, persoalan kualitas guru rendah, kenapa? Ada gaji-gaji, mereka di bawah ASN. Jadi banyak sekolah-sekolah Kristen, guru-gurunya hanya menanti kapan mereka itu bisa ikut P3K atau jadi ASN. Ini persoalan-persoalan yang mendasar yang dihadapi sekolah-sekolah Kristen. Nah, Bapak Ibu, dengan semua tantangan tadi yang ada di eksternal maupun di internal daripada sekolah, nah disinilah bahwa Task Force 3T itu kami menganalogikan adalah menjadi seperti dokter spesialis, Bapak Ibu ya, karena penyakitnya sudah kompleks. Nah, sekolah-sekolah ini berada kebanyakan di bawah yayasan-yayasan, tetapi juga di bawah sinode-sinode yang banyak di wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, beberapa yang kita lihat, persoalan ini yang kemudian kita bersama-sama harus memikirkannya. Satu, dari sisi kualitas gurunya. Ini menjadi satu persoalan yang mendasar dengan kompleksitas, kesejahteraan, yang kadang-kadang saya sedih sekali mendengar bahwa gaji mereka sangat-sangat jauh di bawah UMR. Dan juga kesejahteraan lain-lainnya tidak tercukupi. Dan bagaimana guru-guru ini bisa berkualitas kalau tidak ada juga pelatihan, mereka harus berjuang untuk bagaimana menghidupi keluarga dan lain-lain. Persoalan kedua adalah bicara kurikulum. Banyak waktu saya ngobrol ya, sekolah-sekolah Kristen di wilayah 3T itu terseok-seok hanya untuk memenuhi kurikulum merdeka. Belum bicara tentang keunggulan mereka. Belum bicara tentang yang disebut Christian worldview di dalamnya. Yang ketiga, manajemen sekolah yang sangat dengan semua ketepatan sumber daya dan lain-lain, itu tidak ada pemasarannya, tidak ada juga bagaimana pengelolaan keuangannya, pelaporan, dan lain-lain. Dan juga dari sisi pengelolaan sumber daya manusia, banyak aspek-aspek daripada manajemen sekolah tidak dikelola karena ketidakadaan sumber daya manusia atau ketidaktahuan. Nah, Bapak Ibu, ada satu komponen menurut saya sangat penting, yaitu kepengurusan. Karena banyak sekali sekolah-sekolah Kristen yang sebenarnya di bawah yayasan-yayasan Kristen, yayasan pendidikan Kristen. Nah, kenapa saya katakan begini? Cukup banyak kita temukan bahwa yayasan-yayasan ini ditunjuk pengurusnya, karena yayasan ada pembina, ada pengurus, ada pengawas, yang ditunjuk oleh sinode-sinode yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengurus-pengurus yang ditunjuk satu benar-benar mungkin bahasanya adalah
benar-benar menangis, berani bermimpi buat visi misi daripada yayasan dan sekolah tersebut. Saya selalu bercanda, ada yang hadir sebagai full time, part time, spare time, no time. Banyak yang apakah hadir atau tidak hadir kita tidak tahu, karena tidak ada waktu buat mengurusi yayasan yang Tuhan percayakan kepada para pembina, pengurus, dan pengawas. Tetapi juga bicara tentang bagaimana menentukan rencana strategis, perencanaan tahunan, kemudian pengadaan sumber daya daripada sekolah. Bapak Ibu, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Makanya Task Force 3T berfokus kepada 4 aspek ini. Nah, kalau kita lihat, inilah yang menjadi ekosistem daripada Task Force 3T, Bapak Ibu. Di sini kita memetakan kalau satu dalam kompleksitas permasalahan eksternal tadi, dan juga kompleksitas persamaan internal tadi, apa yang perlu kita lakukan. Nah, disinilah kita melihat dari bagaimana kita bisa cetak, kemudian memperkuat dari visi guru dan lain-lain, bagaimana mobilisasi dan mobilisasinya, bagaimana kurikulum dari sisi mata pelajaran, LMS-nya, medianya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Ini harus dikerjakan bersama-sama. Makanya judulnya adalah berani bermimpi. Ada satu pepatah yang di Afrika berkata gini, it takes a village to raise children. Membutuhkan satu desa untuk bagaimana bisa menumbuh kembangkan seorang anak. Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa sendirian. Kita nggak bisa lakukan sendiri. Berani bermimpi artinya ada orang-orang yang bermimpi, tetapi menurut saya harus bermimpi bersama-sama. Nah, Task Force 3T di sini kita melakukan dalam 4 tahap. Kita petakan, kemudian kita fokus kepada yang tahap kedua kemitraan, kemudian juga piloting, tempat mengakselerasi. Nah, kenapa Bapak Ibu kita pakai 4 tahap ini? Karena kita pakai strategi yang kita sebut start small, learn fast, sama multiplication. Karena kalau tanpa kita memulai dengan langkah kecil, kita tidak tahu kita mau mulai dari mana dengan semua kompleksitas yang ada. Tetapi untuk memulai dengan langkah kecil, kita harus belajar cepat, yaitu dalam proses documentation, melihat esensi dari semua yang kita pelajari, dan bagaimana itu menjadi satu pilot yang berhasil. Nah, yang ketiga adalah multiplikasi. Kenapa multiplikasi penting? Karena ribuan sekolah tidak mungkin dilakukan oleh sekelompok orang dalam skala kecil. Artinya strateginya adalah pilot tersebut itu harus bisa menjadi center of learning, menjadi pusat pembelajaran, menjadi juga center of excellence atau pusat keunggulan, di mana dalam satu sinode itu bisa belajar dari sekolah-sekolah yang ada di dalam sinode yang sama. Kalau satu berhasil keluar dari kondisi mereka menjadi unggul, bagaimana sekolah-sekolah di dalam sinode yang sama. Nah, inilah mimpi-mimpi kita bersama yang mau kita lakukan sebagai Task Force 3T. Jadi Bapak Ibu yang mendengar ini, saya ingin challenge kita, saya mengajak kita semua. Yuk, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk berani bermimpi untuk generasi, menurut saya bukan hanya generasi daripada sekolah yang unggul, tetapi generasi yang dilahirkan oleh sekolah, yang itulah menjadi generasi yang unggul. Di wilayah-wilayah yang banyak kantong kemiskinan, yang sebenarnya di wilayah-wilayah tersebut juga ada anak-anak Tuhan yang sebenarnya mempunyai potensi untuk jadi pemimpin, potensi untuk keluar dari kemiskinan, potensi untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu dimulai dari keluarga mereka. Tetapi tempat yang kedua paling banyak mereka belajar, yaitu di mana? Dari sekolah-sekolah. Yang kita sebut adalah sekolah Kristen, yang menghasilkan pemimpin yang unggul, tetapi yang kedua adalah menghasilkan juga yang mempunyai Christian worldview, karakter Kristus di dalamnya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar. Saya mengajak kita, yuk bermimpi bersama-sama. Saya tahu ini pekerjaan yang sangat besar. Saya tahu ini suatu the giant atau raksasa di tempat di mana sekolah-sekolah Kristen berada.
Mungkin kita belum melihat ujungnya, tetapi saya percaya dalam hal ini bahwa bersama Tuhan kita bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik. Terima kasih Pak Handoko untuk penjelasan pemaparan materi tentang berani bermimpi bersama dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang menyaksikan malam hari ini kayaknya tertantang nih ya, agar bisa bermimpi, jangan hanya bermimpi, tapi kita bisa sama-sama bersama dengan MPK ya Pak ya, untuk memajukan sekolah, untuk bisa sama-sama memajukan bangsa dan negara lewat pendidikan di wilayah-wilayah 3T. Nah, Pak Handoko, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan saya akan membacakannya buat Bapak. Ini ada pertanyaan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sekolah unggul yang dibangun di wilayah 3T benar-benar inklusif dan menyediakan pendidikan yang relevan dan bermakna bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, saya percaya sekali bahwa Kristus itu hadir untuk memberikan hidupnya buat semua orang. Sifatnya universal ya. Dan saya percaya sekali bahwa pendidikan itu tidak memandang ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, disinilah menurut saya penting bahwa sekolah-sekolah Kristen bagaimana untuk mendemonstrasikan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari para siswa yang hadir di sekolah. Nah, saya cukup sering ke lapangan di daerah-daerah di mana banyak kekerasan kepada anak-anak, di mana terjadi juga bullying, sekarang lagi rame ya, dan juga yang lain-lain. Itu bukan bicara suku, bicara ras, bicara apa. Itu bicara soal anak yang mengalami kekerasan, anak-anak yang generasi demi generasi mereka tidak bisa baca tulis, atau generasi yang calistungnya nggak bisa, terjadi di banyak tempat. Generasi yang butuh pemenuhan potensinya. Dan saya percaya itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Dan itu bukan satu pilihan-pilihan berdasarkan eksklusif dan lain-lain, tapi itu suatu yang bersifat inklusif, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua, termasuk siswa-siswa itu. Ya, terima kasih Pak Handoko untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana lembaga atau yayasan Kristen, dan dalam hal ini juga Majelis Pendidikan Kristen ya Pak, memastikan seperti yang tadi Bapak jelaskan di sinergi MPK dengan Task Force 3T, ada daya yang digunakan, ada beberapa sinergi yang dipakai. Nah, bagaimana MPK memastikan bahwa sumber daya yang disediakan untuk pembangunan atau untuk memajukan sekolah di wilayah 3T ini benar-benar digunakan secara efektif dan transparan, Pak. Bagaimana bisa memastikan? Terima kasih. Saya melihat dari beberapa perspektif. MPK, saya pikir kekayaannya adalah satu institusi yang mempunyai dipercaya, mempunyai anggota dan jaringan di banyak tempat di seluruh Indonesia melalui Majelis Pendidikan Kristen Wilayah MPKW. Nah, kita memang berharap sekali bahwa MPKW ini menjadi perpanjangan tangan untuk pertama memetakan kebutuhan-kebutuhan terhadap yang di lapangan, yaitu sekolah-sekolah dalam kategori 3T. Jadi kita harus punya target grup yang jelas, gitu loh. Nah, yang kedua adalah kita harus bersama-sama memetakan sebenarnya titik awal daripada target grup ini apa. Karena setiap wilayah mempunyai permasalahan dan konteks yang berbeda. Kedua, mereka juga titik awal yang berbeda-beda. Dan juga hubungan kompleksitas dengan sinode yayasan dan juga sekolah-sekolah, kepala sekolah, dan juga sumber daya, guru, dan lain sangat berbeda. Nah, disinilah menurut saya peran MPK Pusat, Task Force 3T, MPK Wilayah,
dan juga sinode, dan juga yayasan, yaitu kepengurusan di dalam yayasan, yaitu pembina, pengurus, pengawas. Kita harus bergerak bersama-sama. Saya menggunakan analogi tubuh Kristus. Ada fungsi tangan, ada fungsi kepala, fungsi mata, dan lain-lain, kaki, dan lain-lain. Nah, untuk kita bersama-sama memastikan bahwa kita bisa memetakan kebutuhan dan kompleksitas pemasaran di lapangan yang baik. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memobilisasi sumber daya yang ada yang Tuhan percaya sebagai penata layan atau good steward. Nah, di sini saya lihat banyak orang sebenarnya ingin berkontribusi, tetapi persoalannya kepada siapa orang itu bisa dipercaya. Nah, di sini peran kita MPK, Task Force 3T, MPKW, dan lain-lain sangat penting. Sehingga apa yang orang sudah berinvestasi, kita benar-benar investasikan di tempat yang tepat. Nah, untuk investasi tempat yang tepat, peran yang poin pertama tadi sangat penting. Dan poin kedua adalah bagaimana dengan proses dan keahlian yang ada, itu bisa berinvestasi di tempat-tempat yang sebenarnya akar masalah dari persoalan-persoalan yang menjadi 3T tadi. Nah, ketiga adalah bagaimana kita membuat pelaporan, juga memonitor evaluasi yang baik, dan juga kalau kita merencanakan untuk menjadi sesuatu yang berkelanjutan, kita harus memastikan adalah research and learning-nya, ya, belajar dan juga melakukan pembelajaran melalui penelitian dan lain. Nah, proses ini tidak bisa dilakukan sendirian, harus bersama-sama. Dan saya percaya kita bisa lakukan sama sebagai tubuh Kristus, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak, malam hari Silakan. ini. Ya. Kasih yang gampang-gampang, yang susah. Baik, Pak. Pertanyaan terakhirnya ini, bagaimana Majelis Pendidikan Kristen dalam Task Force 3T ini melihat, kan lagi bersama-sama nih Pak, supaya membangun sekolah unggul di wilayah-wilayah 3T. Melihat tantangan infrastruktur dan logistik dalam membangun sekolah unggul di wilayah 3T ini, bagaimana MPK melihat tantangan ini, Pak? Apa langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Apakah mungkin ada kerjasama juga dengan pemerintah atau bagaimana, Pak? Oke, mungkin saya agak mundur sedikit, ya. Saya ingat Amsal 31 dikatakan gini, speak for those who cannot speak for themselves. Kita harus mampu dan berani menyuarakan untuk yang tidak punya suara. Nah, menurut saya infrastruktur logistik itu bukan yang utama di dalam persoalan ini. Persoalan ini adalah yang pertama guru. Guru adalah yang menggerakkan, yang menjadi motor, yang menjadi mesin, atau malah menjadi bensinnya, energinya daripada semua proses transformasi ini. Mau ada infrastruktur dari zaman Pak Soeharto, presiden kita, itu infrastruktur. Bicara logistik kurang banyak apalagi yang pemerintah berikan. Saya tahu tidak memadai. Tetapi kalau kita punya pimpinan daripada yayasan, MPKW, dan kemudian juga dari kepala-kepala sekolah, guru-guru yang benar-benar menghidupi panggilan Tuhan Yesus, di dalam hal ini saya percaya akan terjadi proses transformasi. Saya mungkin agak tweaking, ya, akan saya sedikit rubah dari pertanyaan Ibu. Tetapi menurut saya itu yang terpenting. Persoalan logistik infrastruktur itu adalah memang salah satu kendala-kendala di lapangan. Saya melihat ada persoalan ada butuh komputer, tidak ada komputer, kemudian SMK harus praktek kerja, tetapi tidak ada alat-alat bantunya. Kita melihat di kelas tidak ada cukup peralatannya, dan kondisi sekolah ada yang sangat berkekurangan. Itu suatu fakta, suatu kenyataan. Tapi saya perlu menyampaikan dulu, guru, kesejahteraan, gaji, dan juga keahlian mereka yang perlu dilatih terus itu lebih penting. Menurut saya itu yang harus lebih kita utamakan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, menurut saya pemerintah sudah memberikan dana BOS. Menurut saya adalah persoalannya bagaimana pengelolaannya itu tidak menjadi sesuatu yang mubazir atau menjadikan stakeholder atau pelaku-pelaku di lapangan menjadi berdosa.
Saya katakan dengan sangat jelas, menjadi berdosa. Kenapa? Kalau dana BOS itu tidak dikelola dengan baik dan tidak disalurkan dengan baik, kita tidak menjadi demonstrasi atau saksi daripada sekolah-sekolah yang kita pakai label Kristen. Dan ini menurut saya sangat menyedihkan. Kalau dana BOS bisa dipakai dengan maksimal, sesuai dengan kebutuhan, dan juga investasi, dan juga dipertanggungjawabkan, saya percaya itu menjadi salah satu sumber pendanaan yang baik. Nah, kedua adalah kita bicara tentang dari luar negeri cukup banyak yang mau menyumbang sebenarnya, pengalaman saya ya, dan juga dari Indonesia cukup banyak. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa dipercaya? Nah, pertanyaan bisa dipercaya inilah yang kita harus buktikan dari bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Kita harus membuktikan dari etalase-etalase keberhasilan. Sehingga orang berkata, calon-calon donatur bisa berkata, wow, memang betul bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen di lapangan, ada daya juang yang kuat, ada keinginan komitmen jangka panjang, dan ingin menjadi kompetitif, bisa unggul dalam melahirkan generasi yang unggul, yang juga membentuk karakter Kristiani. Nah, menurut saya peran-peran ini harus dilakukan dengan baik. Dari pemerintah maupun dari potensi sumber-sumber donatur yang ada di Indonesia. Yang ketiga, itu ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang disebut sukarelawan, atau kita sebut volunteer. Gereja punya sejarah, jadi volunteer base terbesar di dunia. Ahli-ahli. Tapi kita melihat kenyataan bahwa di mana institusi Kristen, gereja maupun yayasan, banyak orang ahli keuangan, ahli HR, ahli manajemen risiko, ahli apapun. Tetapi institusi Kristen yang tidak kita lihat tidak mempunyai satu fondasi yang kokoh dari HR-nya, HR manajemennya, dari sisi keuangannya, manajemen pengelolaan keuangannya, dari soal pengelolaan yang lain-lainnya, Bu Susan. Ini menurut saya ini bukan hanya persoalan bagaimana kita bisa mengakses ya, tetapi bagaimana kita bisa dipercaya menjadi pengelola apa yang Tuhan percayakan. Menurut saya itu persoalan yang harus kita hadapi sama-sama. Baik, terima kasih Pak Handoko untuk sharing dan berkat yang luar biasa yang Bapak sudah bagikan malam hari ini. Terakhir tadi menarik sekali bahwa memang guru yang paling diutamakan, guru yang kesejahteraan guru yang harus diutamakan, gaji guru yang paling penting untuk bisa mensejahterakan guru terutama, dan menarik bahwa bahwa MPK peduli untuk hal ini melalui Task Force 3T. Mari Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, kita dukung MPK melalui Task Force 3T dalam menjalankan pelayanan ini atau visi misi ini. Terima kasih Pak Handoko sekali lagi untuk pemaparan materi berkatnya yang luar biasa dibagikan malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bapak, dan saya izinkan Bapak juga untuk bisa menyampaikan doa dalam doa penutup. Terima kasih. Closing statement saya gini. Banyak anak-anak yang Tuhan sudah beri potensi yang luar biasa. Banyak anak-anak yang Tuhan punya rencana luar biasa dalam hidup mereka. Tetapi kalau sekolah tidak berhasil menjadi tempat di mana mendidik anak-anak tersebut seperti yang Tuhan inginkan, untuk memaksimalkan potensi mereka, membangun pengetahuan mereka, membangun keahlian mereka, dan juga mereka bisa menjadi murid Kristus yang berkarakter Kristus. Kalau sekolah yang disebut sekolah Kristen gagal melakukan itu, kita gagal menjadi seperti yang Tuhan ingin kita lakukan, yang ada di hatinya Tuhan. Dan saya percaya kita bisa, kita mampu kalau kita lakukan bersama-sama. Jadi itu saya punya closing statement. Dan saya tahu ini tidak gampang, maka kita sebut judulnya Berani Bermimpi, Dare to Dream. Ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kesempatan menggunakan teknologi ini.
biarlah apa yang sudah kami bicarakan, hamba sudah sampaikan, bisa menyuarakan yang ada di hati Engkau, Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan, kami percaya, begitu banyak pejuang-pejuang di lapangan yang berjuang memenuhi panggilan Tuhan sebagai guru, sebagai suatu panggilan yang mulia, dan juga sekolah-sekolah Kristen yang ada di lapangan, yang berjuang untuk mensejahterakan para siswa, generasi yang jadi generasi yang unggul dan juga berkarakter Kristen melalui pendidikan di yayasan pendidikan Kristen. Dan juga yayasan dan sinode yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan, kami melihat juga banyak terjadi kendala-kendala, tantangan di lapangan. Kami minta kasih karunia Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan. Kami minta hati yang menjerit Tuhan. Hati yang menangis. Hati yang berteriak Tuhan. Untuk anak-anak ini. Untuk siswa-siswa ini. Sehingga mereka bisa semua Tuhan. Atau sebagian yang Tuhan. Kami minta Tuhan. Mereka menjadi generasi yang unggul. Memenuhi panggilan Tuhan. Memenuhi potensi mereka. Dan mereka menjadi murid-Mu Tuhan. Kami serahkan semua kepada Engkau. Semua guru, pejuang-pejuang di lapangan. Kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin yayasan. Dan juga dari pemimpin-pemimpin sinode. Melihat bahwa sekolah-sekolah Kristen bukan hanya satu gedung sekolah. Dan satu beban, tetapi menjadi satu tempat di mana ladang-Mu Tuhan. Di mana pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Di mana kasih Tuhan bisa dinyatakan. Kami serahkan semua kepada Engkau, Tuhan, berkat pimpin kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Handoko sekali lagi. Kami dari MPK Bidang 2 mengucapkan terima kasih untuk Bapak, untuk kerjasama dengan kami. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan live streaming malam hari ini. Bapak Ibu bisa sharing ke teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya supaya banyak orang bisa semakin belajar, semakin tahu tentang apa itu 3T dan bagaimana MPK memperjuangkan hal ini. Nah, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis depan dengan topik dan pembicara yang berbeda. Dan Bapak Ibu terus menyaksikan siaran kami, supaya ada hal-hal yang Bapak Ibu mau sampaikan bisa disampaikan lewat kolom chat YouTube maupun juga sosial media MPK Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Handoko dan sampai jumpa di Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.